Pandawara Group, kelompok aktivis lingkungan muda asal Bandung mengajak rakyat Indonesia patungan beli hutan yang terancam alih fungsi menjadi perkebunan dan lahan industri. Ide tersebut dilempar lewat unggahan Instagram di tengah bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera yang dikaitkan dengan deforestasi yang masif. Unggahan tersebut juga mencantumkan ceban pertama lewat link donasi pada biografi akun mereka. Lagi ngelamun, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalau masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan-hutan agar tidak dialihfungsikan. Tulis Pandawara lewat akun Instagramnya @pandawara_group pada hari Kamis. Mengapa bisa sampai muncul gagasan patungan untuk membeli hutan di Indonesia? Apakah itu sindiran untuk pemerintah? Dan apakah patungan untuk membeli hutan dapat menambah masalah? Untuk membaca kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman KC News dimanapun berada. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap waras, tetap menyampaikan kebenaran dan keadilan dimanapun berada. Baik, Masya Allah, terkait gagasan patungan untuk membeli hutan di Indonesia yang dilontarkan kelompok anak muda pecinta lingkungan ini, Bung. Menurut Anda, apakah ide Pandawara Group ini terlalu berani dan berpotensi menimbulkan resiko yang besar? Iya, secara hukum positif ya tentu tidak ada undang-undang di negara kita yang itu membolehkan memberikan pembelian dalam tanda kutip hutan itu nggak ada ya. Jadi memang tidak ada undang-undang positif kita yang memberikan keleluasaan kepada orang atau perusahaan untuk membeli hutan ya. Yang ada memang pembelian secara nyata pada lahan tertentu atau hak guna usaha atau hak guna pakai ya, yang misalnya ada beberapa perusahaan-perusahaan itu menggunakan hak guna pakai tadi di beberapa tempat gitu. Jadi tidak ada istilah jual beli hutan. Apa yang dilakukan oleh Pandawara Group itu secara hukum memang bisa jadi melanggar hukum positif yang ada di negara kita gitu. Tapi memang bisa jadi ini sindiran halus ya, bukan halus sih, kasar nampaknya gitu kepada penguasa hari ini gitu ya, di mana penguasa hari ini justru memberikan keleluasaan ya, pihak-pihak tertentu, pejabat-pejabat tertentu itu memberikan keleluasaan kepada oknum pengusaha oligark itu untuk mengubah yang sesuatu yang hijau menjadi emas dalam tanda kutip, yang ini bisa membahayakan kehidupan manusia di masa yang akan datang gitu. Apa yang terjadi dari case yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh itu bagian dari kehancuran ekologi kita gitu ya. Dan melalui akun Instagram mereka @pandawara group mengumumkan rencana ambisius mereka untuk menggalang dana dari masyarakat luas guna membeli hutan. Apakah ide patungan untuk membeli hutan dapat menambah solusi alternatif, Bung? Walaupun tadi Anda sampaikan tidak ada hukum kita, Bung, yang membolehkan. Ya secara menurut saya bukan solusi ya, ini semacam teguran kepada pihak-pihak terkait bahwasanya hutan itu bukan untuk diperjualbelikan ya. Pandawara hanya memberikan semacam statement bahwasanya apa yang dilakukan oleh tingkah pola pejabat tertentu itu membuat rusak hutan kita semakin parah gitu. Kalau mereka bisa membeli hutan dalam tanda kutip, maka kenapa kita tidak bisa membeli hutan? Itu yang mungkin ingin disampaikan oleh Pandawara, bahwasanya tugas utama manusia itu merawat hutan, gitu, bukan merampas dan mengabaikan hutan, sisi hutan. Sehingga kejadian ini mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak terulang, gitu. Karena bahaya bencana ekologis itu sangat berakibat fatal ya, bisa merusak bukan sekedar hutannya saja tapi juga masyarakat dan kehidupan di masa yang akan datang gitu. Karena kita melihat satu sisi di apa yang dilakukan oleh Pandawara sebagai komunitas lingkungan anak muda yang itu peduli terhadap dengan lingkungan, itu menjadi titik poin tertentu bahwasanya hari ini pemerintah harusnya menyadari jangan lagi menjadikan statement-statement tertentu itu yang bisa merusak kepercayaan rakyat kepada pejabat atau penguasa gitu. Nah sekarang ini belakangan ini kan makin
makin banyak sekali pernyataan-pernyataannya. Ada misalnya dari mantan mantan eh, juru bicara kepresidenan itu Hasbi Nasbi itu sampai menyampaikan bahwasanya ya ngopi kemudian tuh gorengan itu bisa menyebabkan itu yang menyebabkan kerusakan hutan. Menurut saya agak tidak logis dengan pernyataan demikian itu. Nah, jangan sampai lah membuat riuh kembali gitu. Kalau kalau dulu itu ada anggota DPR yang menyampaikan kalimat tol saja itu bisa membahayakan dirinya gitu. Kalau jangan sampai muncul kembali ide-ide atau tindakan-tindakan yang membuat rakyat lebih kreatif lagi dan reaktif terkait terkait dengan pernyataan-pernyataan dari pejabat itu sendiri, Mas Anggi. Ya, jadi ide Pandawara ini sebagai bentuk sindiran tajam bagi pemerintah gitu ya, Bung. Apalagi untuk mengatasi masalah deforestasi yang mencerminkan rasa kekecewaan yang mendalam ya, Bung. Iya, kalau pemerintah kita berani mengucurkan 16 triliun untuk reboisasi dan reforestasi yang terjadi di Brazil, maka seharusnya pemerintah punya modal cukup besar untuk bisa membangun dan mengembalikan ekosistem alam kita pada posisi yang baik kembali gitu ya. Ini bukan di Sumatera bagian utara saja, tapi di seluruh wilayah kawasan Indonesia yang terdampak dari pertambangan dan perkebunan yang cukup mengkhawatirkan gitu. Karena misalnya gini, kalau dengan alasan perpindahan ibu kota kita itu menghindari banjir seperti di Jakarta, tapi kondisi alam di Kalimantan itu tidak dipelihara demikian, bukan tidak mungkin justru ibu kota yang baru nanti itu makin tenggelam dengan keberadaan dan pengurangan daya serap lapisan serap air di sekitar di Kalimantan Timur itu sendiri gitu. Karena kita jelas tahu bahwasanya kondisi apa yang terjadi di Kalimantan dengan perubahan cukup signifikan hutan, alih hutan menjadi pertambangan dan perkebunan itu bisa membahayakan dan meningkatkan bencana baru, bencana ekologis yang berakibat kepada banjir bandang nantinya di wilayah ibu kota yang baru kalau seandainya kita serius juga untuk pindah ibu kota ya, seandainya kalau serius ya. Kalau ini kan kita belum belum nampak nih keseriusan dari pemerintah dan penguasa hari ini gitu. Dan apakah banyaknya aksi-aksi generasi muda sebagai bentuk perlawanan yang damai terhadap deforestasi namun dengan tegas menggarisbawahi urgensitas kesadaran kolektif? Apakah kita butuh solusi sistemik, Bung? Mengingat presiden kita pun mengingat saya tidak punya tongkat Nabi Musa, Bung. Ya tapi kan tidak punya tongkat Nabi Musa tapi punya tongkat kekuasaan itu penting. Ya, kalau pemerintah membiarkan ini terus-menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin kita bukan saja kehilangan harimau dan gajah Sumatera, tapi kita akan kehilangan hutan Sumatera di masa yang akan datang gitu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada hari ini adalah menggunakan kekuasaannya, sistem kekuasaannya untuk bisa mempertahankan kondisi yang ada, bukan memperkeruh kondisi yang ada. Itu yang titik poin tertentu yang perlu diingatkan oleh oleh siapapun yang akan berkuasa. Yang kedua adalah uh, kerusakan-kerusakan yang terjadi itu memang tidak bisa sekejap untuk bisa diperbaiki, tapi niat dan kekuatan kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu menjadi titik poin terpenting. Harus kita mulai dari sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Toh Cina itu bisa melakukan demikian, 10-20 tahun yang akan datang itu bisa memberikan keselamatan. Asal pemerintah kita serius dalam menangani ini gitu, bukan bukan justru malah menganggap remeh perkara-perkara begini gitu. Apalagi kita tahu persis apa yang terjadi di Sumatera bagian utara itu kan mereka butuh uluran, bukan sekedar diberikan bantuan miliaran rupiah ya, tapi harus diberikan uluran tenaga, kemudian tuh peralatan yang memadai untuk bisa mengembalikan kondisi alam dan kondisi lingkungan yang ada di Sumatera bagian utara, Mas Anggi, gitu. Ya, baik. Terima kasih Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi catatan bagi kita bersama gitu ya, Bung Rizky. Ya, menurut saya bukan jadi catatan ya, harusnya dijalankan oleh penguasa nih. So, Karena
banyak sekali catatan-catatan yang diberikan, tapi tidak pernah dikerjakan oleh penguasa kita hari ini. Jadi menurut saya apa yang Pak Prabowo gitu dan jajaran menteri mohon untuk bisa mendengar dan mengakses setiap kritikan-kritikan khususnya dengan bencana-bencana yang ada ini menjadi peringatan besar. Jangan sampai ada bencana lebih besar daripada ini kita abai, ya kita belum tahu megatrust itu seperti apa, bisa jadi menjadi peringatan besar bagi kita semua atau kejadian-kejadian yang lebih parah daripada ini. Sebelum itu ada, maka sedia payung sebelum hujan itu penting gitu. Menyadari kesalahan-kesalahan kita, taubatan nasuha ya, bukan Caimin minta bawahnya saja taubatan nasuha, tapi semua jajaran di negeri ini harus taubatan nasuha gitu, supaya tidak terjadi kehancuran yang lebih parah lagi, Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe share dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.